Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace be upon to Muhammad the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Good morning, how are you? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Pak Guru memberikan motivasi kepada kamu semuanya untuk semangat belajar, rajin belajar, dan buanglah jauh-jauh sifat malas. Karena hanya anak-anak yang demikian itu yang insya Allah akan sukses dalam hidupnya. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin membantu kalian belajar bahasa Inggris, yaitu yang berkaitan dengan present continuous tense. Bagaimana cara kita mengungkapkan bentuk waktu, yaitu ketika kita sedang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Untuk itu perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini sehingga kamu bisa memahaminya. Definisi present continuous tense dilansir dari Grammarly. Present continuous tense merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, begin before, selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelah, continuous after, waktu atau aksi lainnya. Sekarang perhatikanlah contoh-contoh present continuous tense ini. Christine is warming up the car while Scott look for his new leather coat. Bibi Christine sedang memanaskan mobil, sementara Scott mencari mantel kulit barunya. Kamu lihat di sini, Christine is warming up. Jadi subjek ditambah to be ditambah verb bentuk ing. Ini adalah contoh present continuous tense. They are eating at Scott's favorite restaurant today. Mereka sedang makan di restoran favorit Scott hari ini. Ini juga kamu lihat, they are eating at Scott's favorite restaurant today. They sebagai subjeknya, to be, kemudian eating, verb bentuk ing. Ini adalah contoh present continuous tense. They are sitting at Scott's favorite boat, the one with the sparkling red plastic seat. Mereka duduk di stand favorit Scott, stand dengan kursi plastik merah berkilau. The waiter is standing behind the counter right now with a notepad in his hand and pencil behind his ear. Pelayan berdiri di belakang meja sekarang dengan notepad di tangannya dan pensil di belakang telinganya. Are you waiting to open your present after you eat your pancakes? Said Christine. Apakah Anda menunggu untuk membuka hadiah Anda setelah Anda makan pancake Anda? Kata Bibi Christine. Kemudian perhatikanlah rumus present continuous tense. Bagaimana cara membuat kalimat dengan tenses ini. Dalam penerapannya dalam kalimat, kamu perlu mengingat rumus di bawah ini. 1. Bentuk positif, subjek ditambah be, am, is atau a ditambah verb bentuk ing. Contohnya, you are studying English. 2. Bentuk negatif, subjek ditambah be, am, is, a ditambah not ditambah verb bentuk ing. Contohnya, you are not studying English. 3. Bentuk interrogatif, be, am, is, a ditambah subjek tambah verb ing. Are you studying English? Sekarang perhatikanlah penggunaan tenses ini. Sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa present continuous tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Namun pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contohnya, it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Saat ini sedang hujan dan saya
sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. I am writing this letter to express my feeling to you. Saya menulis surat ini untuk mengungkapkan perasaan saya kepada Anda. She is dancing in the rain. Dia menari di tengah hujan. Kemudian yang kedua, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Contohnya, Arnold is taking 5 classes this semester. Arnold mengambil 5 kelas semester ini. At this moment, my husband keeps all his money in his closet. Saat ini suami saya menyimpan semua uangnya di lemari. 3. Untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Dia menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. He is renting a whole theater for his anniversary tonight. Dia menyewa seluruh theater untuk hari jadinya malam ini. My boss is promoting Stacy to be the new manager next month. Bos saya mempromosikan Stacy menjadi manajer baru bulan depan. Kemudian mengingat present continuous tense tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung sekarang, tapi juga masa depan yang dekat. Maka penggunaan keterangan waktu sangatlah penting untuk diperhatikan. Umumnya keterangan waktu berikut digunakan pada kalimat present continuous tense. Contohnya right now, sekarang, at the moment, saat ini, today, hari ini, at present, saat sekarang, this month, bulan ini, this year, tahun ini, this week, ahad ini, this semester, semester ini. Kemudian perhatikanlah, ada beberapa kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense. Tidak semua kata kerja bisa digunakan dalam tenses ini, dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan keadaan atau situasi yang kita tidak harapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal dengan kata kerja statis atau stative verb. Berikut ini contoh kata kerja statis. Yang pertama, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi. Contohnya love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike. 2. Kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera, hear, taste, smell, see. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Contohnya think, believe, understand, know, recognize. 4. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya own, have, possess, belong. 5. Kata kerja statis lainnya. Contohnya seem, be, exist, need, cause. Kemudian kata love tidak bisa digunakan sebagai kata kerja dalam tenses ini. Padahal kita sering mendengar orang mengatakan I am loving it. Secara struktur grammar sebenarnya kalimat ini salah karena mengandung stative verb. Namun hal ini terhitung sebagai style saja dan bersifat informal. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga kamu bisa memahaminya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru atau siapapun yang bisa membantu kalian belajar bahasa Inggris. Oke, thank you very much. See you later insyaAllah in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.